Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Al-Habib Abu Bakar merupakan pemimpin dan seorang qutbil fard. Al-Qutub termasuk jenjang tertinggi dalam kewalian, dan beliau merupakan seorang qutub yang tunggal. Nasab beliau selengkapnya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar ibn Abi Bakar ibn Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Nasab ini bersambung terus hingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada usia sekitar 8 tahun, atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita salihah al-afifah, Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampainya di Sewun, sebuah kota di Hadramut, beliau disambut di pintu masuk kota oleh paman sekaligus guru beliau, Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar, beserta segenap keluarga dan sanak famili. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar di Sewun adalah Al-Arif Billah Syekh bin Umar bin Saggaf, seorang ulama terkenal di zamannya. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, beliau Al-Habib Abu Bakar diletakkan di atas pangkuannya dan disambut dengan tangisan karena luapan kegembiraan. Ini semua karena beliau Al-Habib Syekh mampu melihat tanda-tanda wilayah dan kesalehan yang memancar dari wajah seorang anak Al-Habib Abu Bakar. Sebagaimana yang disebutkan dalam syair, hati para arifin mempunyai mata yang mampu untuk melihat apa saja yang tidak mampu dilihat oleh orang yang lain biasa. Pada hari Jumat di tahun 1305 Hijriah, saat khatib sedang di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri dari manusia, yaitu uzlah. Maka saat itu beliau kembali dari Masjid Jami' ke rumahnya untuk melakukan uzlah atau khalwah tersebut. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf menjalani khalwatnya berkhidmat kepada Tuhannya. Saat Allah memberinya izin keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang memberinya isyarat untuk keluar sambil berkata, kami memohon dan bertawajjuh kepada Allah selama 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dari khalwatnya. Lalu Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau dan mengajaknya keluar dari tempat khalwah. Kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali termasyhur yang saat ini kita pun berada di hadapannya, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Saggaf. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, ke rumah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf. Saat itu di hadapan para hadirin sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberikan kemanfaatan kepada seluruh manusia, baik yang khusus maupun yang awam. Para aulia di zamannya menerangkan mengenai kedudukan daripada makam beliau ini. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dalam sebuah suratnya yang diawali dengan sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashar wa syaf'i wal watar. Sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf laksana permata yang bergemerlapan yang berjalan bahkan terbang ke makam datuk-datuknya. Berkata pula orang yang terkumpul dalam dirinya keutamaan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang Al-Qutbul Ghawth dan tempat penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Para arifin berkata bahawa makam dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga merupakan makam yang mengungguli makam-makam yang lain. Semuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah Rasulullah SAW dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud
sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad yang merupakan purnama semesta alam di hari ini, di setiap hari dan juga sampai hari kiamat yang telah Engkau janjikan. Limpahkanlah baik secara rahasia maupun terang-terangan, baik di dunia maupun di akhirat. Limpahkanlah pula salawat untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta limpahkan pula salam kepada mereka semua. Di saat-saat akhir menjelang ajalnya, beliau nampak gembira dan menyambut panggilan Allah, dan Allah pun gembira berjumpa dengannya. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin tanggal 17 Dzulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Ya Habibi, ya Habibi.